Kalau kita ngomongin soal perjalanan karir atlet, biasanya kisah itu berliku, penuh jatuh bangun. Tapi kisah satu ini benar-benar luar biasa. Namanya Megawati Hangestri Pratiwi atau kita kenal dengan julukan Megatron. Dari Proliga di Indonesia, merantau ke Korea bersama Daejeon Red Sparks, dan sekarang bikin geger Liga Turki bersama Manisa BBSK. Pertanyaannya, gimana caranya seorang anak Banjarnegara bisa menembus panggung internasional dan bikin dunia kaget? Mari kita mulai dari awal. Mega lahir 20 September 1999 di Jember, tapi besar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kalau dipikir-pikir, siapa yang nyangka dari daerah sejuk di kaki Gunung Dieng bakal lahir salah satu bintang voli paling berbahaya di Asia Tenggara. Awalnya Mega bukan siapa-siapa, dia cuma gadis tinggi yang suka olahraga. Tapi dari SMP, bakatnya sudah kelihatan. Dengan tinggi badan di atas 180 cm, jelas potensinya menonjol. Masuk SMA, Mega gabung dengan klub voli lokal, lalu merangkak ke kompetisi nasional. Pintu besar terbuka ketika dia masuk Proliga, liga voli profesional paling bergengsi di Indonesia. Dari situ nama Megawati mulai diperbincangkan. Gaya mainnya beda, smash keras, servis tajam, mental berani. Fans mulai memberi julukan Megatron. Julukan itu bukan main-main. Setiap kali dia lompat dan menghantam bola, rasanya kayak hantaman robot. Tapi mari kita jujur, di Proliga, fasilitas dan level persaingan belum cukup untuk mengasah Mega jadi bintang dunia. Dia butuh tantangan lebih besar. Dan kesempatan itu datang tahun 2023 saat dia mendapat tawaran ke Korea Selatan, bergabung dengan klub Daejeon Red Sparks di V-League. Bagi publik voli Indonesia, ini seperti mimpi. Jarang sekali ada pemain putri kita yang bisa menembus liga besar di Asia Timur. Di Korea, Mega langsung bikin geger. Dalam debutnya, dia mencetak 30 poin. Bayangkan, pemain baru, asing, bahasa beda, budaya beda, tapi langsung jadi top scorer. Media Korea menjulukinya Megatron dari Indonesia. Fans Red Sparks jatuh cinta, jersinya laris, highlight smash-nya viral di YouTube dan TikTok. Bahkan ada yang bilang Mega adalah salah satu pemain asing paling berpengaruh di liga itu musim lalu. Tapi mari kita jujur, di Proliga, fasilitas dan level persaingan belum cukup untuk mengasah Mega jadi bintang dunia. Dia butuh tantangan lebih besar. Dan kesempatan itu datang tahun 2023 saat dia mendapat tawaran ke Korea Selatan bergabung dengan klub Daejeon Red Sparks di V-League. Bagi publik voli Indonesia, ini seperti mimpi. Jarang sekali ada pemain putri kita yang bisa menembus liga besar di Asia Timur. Di Korea, Mega langsung bikin geger. Dalam debutnya, dia mencetak 30 poin. Bayangkan, pemain baru, asing, bahasa beda, budaya beda, tapi langsung jadi top scorer. Media Korea menjulukinya Megatron dari Indonesia. Fans Red Sparks jatuh cinta. Jersinya laris, highlight smash-nya viral di YouTube dan TikTok. Bahkan ada yang bilang Mega adalah salah satu pemain asing paling berpengaruh di liga itu musim lalu. Tapi mari kita jujur, di Proliga, fasilitas dan level persaingan belum cukup untuk mengasah Mega jadi bintang dunia. Dia butuh tantangan lebih besar. Dan kesempatan itu datang tahun 2023 saat dia mendapat tawaran ke Korea Selatan bergabung dengan klub Daejeon Red Sparks di V-League. Bagi publik voli Indonesia, ini seperti mimpi. Jarang sekali ada pemain putri kita yang bisa menembus liga besar di Asia Timur. Di Korea, Mega langsung bikin geger. Dalam debutnya, dia mencetak 30 poin. Bayangkan, pemain baru, asing, bahasa beda, budaya beda, tapi langsung jadi top scorer. Media Korea menjulukinya Megatron dari Indonesia. Fans Red Sparks jatuh cinta, jersinya laris, highlight smash-nya viral di YouTube dan TikTok. Bahkan ada yang bilang Mega adalah salah satu pemain asing paling berpengaruh di liga itu musim lalu. Tapi perjalanan nggak selalu mulus. Di pertengahan musim, Mega sempat drop. Lawan-lawan mulai membaca permainannya. Red Sparks kalah di beberapa laga. Tekanan besar datang, tapi Mega nggak menyerah. Dia terus latihan, terus belajar, dan tetap jadi mesin poin. Akhirnya, meski Red Sparks bukan juara, nama Mega tetap harum. Prestasinya di Korea jadi batu loncatan ke level yang lebih tinggi. Dan disinilah keajaiban berikutnya terjadi. Tahun 2025, Mega resmi gabung Manisa BBSK di Liga Turki. Buat yang belum tahu, Liga Voli Putri Turki itu termasuk terbaik di dunia. Klub-klub Turki sering juara Liga Champions Eropa, bahkan mengalahkan klub-klub Italia dan Rusia. Pemain-pemain top dunia berkumpul di sana. Jadi kalau Mega bisa masuk ke liga ini, artinya kualitasnya sudah diakui dunia. Debut Mega di Turki langsung jadi sorotan. Dalam uji coba melawan Altinordu, Mega melepaskan servis ace yang bikin pertandingan terhenti. Bayangkan, servisnya begitu keras dan akurat sampai bikin lawan kaget, penonton berdiri, dan komentator teriak, "Unbelievable!" Media Turki langsung menulis tentang Mega. Bahkan ada yang memberi julukan baru, bukan hanya Megatron. Ini tanda dia mulai jadi ikon baru di liga tersebut. Dan yang bikin makin heboh, muncul rumor soal gajinya, 4,7 miliar rupiah per musim.
Angka yang bikin banyak atlet Indonesia melongo. Di Proliga, pemain lokal hanya digaji sekitar 100-200 juta rupiah per musim. Jadi Mega sekarang dalam sebulan bisa dapat setara setahun penuh gaji pemain Proliga. Gila kan? Tapi di sisi lain, ini juga jadi tamparan keras buat liga kita. Kenapa talenta sekelas Mega harus pergi jauh ke Turki untuk dihargai? Kenapa di negeri sendiri gajinya cuma secuil? Tapi ya, begitulah kenyataannya. Mega sekarang bukan sekadar pemain voli Indonesia. Dia sudah jadi wajah Asia Tenggara di panggung dunia. Dari Proliga yang kadang sepi liputan, ke Korea yang lebih profesional, sampai Turki yang jadi pusat voli dunia. Ini perjalanan gila yang gak semua orang bisa jalani. Dan yang lebih hebat lagi, Mega tetap rendah hati. Dia sering bilang, saya main bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk Indonesia. Sekarang pertanyaan besarnya, sampai mana langgah Mega akan berhenti? Apakah dia akan jadi legenda seperti Zhu Ting dari Cina, atau Egonu dari Italia, atau bahkan bisa jadi salah satu pemain termahal di dunia? Kita nggak tahu, tapi kalau melihat konsistensi dan mentalnya, saya percaya Mega baru mulai menulis bab pertama. Jadi, kalau ada yang bilang Megawati cuma pemain lokal biasa, coba lihat lagi perjalanannya. Dari Banjarnegara ke Proliga, dari Proliga ke Red Sparks, dari Red Sparks ke Manisa BBSK. Dan sekarang dunia mulai menoleh. Inilah cerita nyata bahwa kerja keras, keberanian, dan mimpi bisa membawa seorang anak desa jadi bintang internasional. Sekarang saya tanya ke kamu, menurut kamu apakah Megawati sudah pantas disebut Ratu Voli Asia Tenggara atau bahkan calon bintang dunia? Tulis di komentar, karena cerita ini belum selesai. Dan saya yakin kita semua ingin jadi saksi dari perjalanan Megatron yang luar biasa ini.